Maunya cepat, mudah, panen berlimpah, tapi tanahnya salah diperlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani hari ini maunya apa? Cepat tumbuh, cepat panen. Hasil melimpah. Modal kecil, untung besar. Itu wajar. Semua ingin hasil terbaik. Tapi ada satu yang sering dilupakan, yaitu tanah. Kita sibuk menghitung pupuk, sibuk menyemprot daun, sibuk beli hormon perangsang. Tapi kita jarang bertanya, apakah tanah kita masih sehat? Karena sesungguhnya panen berlimpah itu bukan soal seberapa banyak pupuk yang kita tabur, tapi seberapa sehat tanah tempat akar itu hidup. Bagian 1, pola pikir instan dalam pertanian. Zaman sekarang semuanya ingin cepat. Bibit unggul, pupuk instan, obat instan, perangsang instan. Tanaman baru umur 7 hari sudah ingin hijau pekat. Umur 20 hari sudah ingin berbunga. Belum apa-apa sudah ditambah lagi pupuk. Padahal tanaman itu seperti manusia. Kalau dipaksa terus tanpa fondasi kuat, dia akan tumbuh cepat tapi rapuh. Banyak lahan awalnya subur. Tahun pertama panen bagus. Tahun kedua masih lumayan. Tahun ketiga mulai turun. Tahun keempat hasilnya makin menurun walaupun pupuk ditambah 2 kali lipat. Kenapa? Karena tanahnya rusak pelan-pelan. Bagian 2, tanah itu bukan sekadar media tanam. Tanah bukan cuma tempat berdiri tanaman. Tanah itu sistem kehidupan. Di dalam satu genggam tanah sehat, ada miliaran mikroorganisme. Ada bakteri, jamur, actinomycet. Mereka bekerja tanpa kita lihat. Mereka melarutkan fosfor. Mereka mengikat nitrogen. Mereka mengurai bahan organik. Mereka membantu akar menyerap hara. Tapi apa yang terjadi kalau tanah terus-menerus diberi pupuk kimia dosis tinggi tanpa bahan organik? Mikroba mati. Struktur tanah rusak. Tanah jadi keras. Air sulit meresap. Akar sulit berkembang. Kita ingin cepat, tapi justru merusak pondasi. Bagian 3, kesalahan fatal perlakuan tanah. 1. Terlalu fokus pupuk kimia. Banyak yang berpikir, semakin banyak pupuk, semakin subur. Padahal pupuk itu makanan tanaman, bukan makanan tanah. Tanah juga butuh makan. Makanannya apa? Bahan organik. Kalau tanah tidak diberi bahan organik, dia kurus. Kalau tanah kurus, pupuk sebanyak apapun tidak maksimal. 2. Tidak memperbaiki pH tanah. Banyak lahan di Indonesia cenderung asam. Kalau pH di bawah 5,5, unsur hara seperti fosfor terkunci. Petani tambah pupuk, tapi tanaman tetap tidak merespon. Masalahnya bukan kurang pupuk. Masalahnya tanahnya asam. Tanpa pengapuran atau perbaikan pH, pupuk mahal pun bisa sia-sia. Sri, tanah dipaksa tanam terus tanpa istirahat. Setelah panen, langsung olah lagi. Tanpa pupuk kandang, tanpa kompos, tanpa penutup tanah. Tanah tidak pernah diberi waktu pulih. Bayangkan tubuh manusia kerja tanpa libur, tanpa makan bergizi. Lama-lama, tumbang. Tanah juga begitu. 4. Pengolahan tanah berlebihan. Dibajak terlalu dalam dan terlalu sering. Struktur tanah rusak. Lapisan subur tercampur dengan lapisan miskin hara. Akhirnya, tanah makin miskin. Bagian 4. Tanda-tanda tanah sudah rusak. Tanah keras saat kering, becek dan lengket saat hujan, banyak genangan, akar pendek dan coklat, tanaman mudah layu, hasil tidak stabil, pupuk makin banyak tapi hasil tidak naik. Kalau ini terjadi, jangan tambah pupuk dulu, perbaiki tanahnya dulu. Bagian 5, kenapa tanaman awalnya hijau tapi hasilnya jelek? Karena nitrogen memang bikin hijau cepat, tapi hijau bukan berarti kuat. Kalau unsur mikro kurang, kalau fosfor terkunci, kalau kalium minim, batang jadi lemah, tanaman jadi empuk, hama senang. Penyakit mudah masuk, akhirnya biaya pestisida naik, biaya pupuk naik, hasil tetap turun. Bagian 6, solusi membangun tanah sehat. Sekarang kita bicara solusi. Kalau mau cepat panen berlimpah, jalannya justru jangan instan. 1. Tambahkan bahan organik rutin, pupuk kandang matang, kompos, bokashi, sisa, tanaman.
minimal 2-5 ton per hektar per musim. Bahan organik memperbaiki struktur, meningkatkan chi organik, menghidupkan mikroba. 2. Perbaiki pH tanah. Gunakan dolomit jika tanah asam. Lakukan uji tanah sederhana. Targetkan pH 6-6,5 untuk sebagian besar tanaman. Kalau pH tepat, pupuk lebih efisien. 3. Gunakan pupuk berimbang. Jangan hanya nitrogen. Gunakan NPK seimbang. Tambahkan unsur mikro bila perlu. Tanaman butuh lengkap, bukan berlebihan satu sisi. 4. Jaga drainase, terutama musim hujan. Tanah yang tergenang lama membuat akar busuk. Mikroba baik mati. Jamur patogen berkembang. Buat parit yang baik, pastikan air tidak mengendap. 5. Rotasi tanaman, jangan tanam jenis yang sama terus-menerus. Rotasi membantu memutus siklus hama, menyeimbangkan hara, memperbaiki struktur tanah. Bagian 7, filosofi pertanian yang benar. Pertanian bukan soal cepat. Pertanian adalah soal sabar, konsisten, dan merawat. Tanah yang kita injak hari ini bukan warisan nenek moyang semata. Itu titipan untuk anak cucu. Kalau hari ini kita rusakkan demi hasil instan, generasi berikutnya yang menanggung. Saudara-saudara petani, tidak salah ingin panen berlimpah, tidak salah ingin untung besar. Tapi jangan korbankan tanah, bangun tanahnya, sehatkan tanahnya, rawat mikroorganismenya, seimbangkan pupuknya. Karena ketika tanah sehat, tanaman kuat. Ketika tanaman kuat, hasil mengikuti, dan ketika hasil stabil, kesejahteraan datang dengan sendirinya. Jangan kejar cepatnya saja, kejar benarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih.